فرش التراب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة. أما بعد. Hadirin dimuliakan Allah SWT. Seluruh manusia siapa saja ingin kebahagiaan, ingin kesuksesan, ingin kemuliaan. Untuk kehidupannya sekarang, kehidupannya setahun lagi, 2 tahun lagi, 40 tahun lagi, bahkan semua orang juga ingin kesuksesan dalam kehidupan yang selama-lamanya. Tidak ada orang ingin malapetaka, kehinaan. Gak ada orang ingin gagal, gak ada. Semua ingin kesuksesan, ingin kemuliaan, ingin kebahagiaan, ingin keselamatan. Sekarang, masa yang akan datang, dan selama-lamanya. Termasuk kita. Kita pun juga ingin kesuksesan, kebahagiaan, keselamatan. Seluruh manusia. Memuliakan Allah Ta'ala untuk mendapatkan kebahagiaan, keselamatan, kesuksesan, kemuliaan, keselamatan ini, ada orang yang dengan caranya dia sendiri, menurut hasil pemikiran dia sendiri, menurut analisa dia sendiri atau analisa orang-orang, pemikiran dia sendiri atau pemikiran orang-orang. Dia usaha siang dan malam, ingin bahagia, ingin selamat, tapi dengan caranya sendiri, caranya orang-orang, kajian-kajian. Orang yang seperti ini, saudara semulaikan, satu saat pasti kejadian ini, pasti malakul maut ini akan menjumpai kita juga. Kapan datangnya nggak tahu, pasti akan datang. Kita bisa melihat, yang mau mati itu melihat keluarganya, anaknya pada nangis, "Pak, anak-anak kamu masih kecil, Pak, jangan mati. Nah, akan saya carikan dokter spesialis jantung. Nah, akan saya carikan obat dari luar negeri." Tapi anaknya nangis, istrinya menjerit-jerit, nggak ada gunanya. Sebaliknya semuanya kan, ada ceritanya orang soleh berjalan dengan penuh tenangnya, berjalan dengan zikrullah, menundukkan pandangannya, dengan malu kepada Allah, takut kepada Allah, rindu kepada Allah. Tiba-tiba disekat orang, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Siapa kamu?" "Saya malaikat Israel.
Alhamdulillah, kamu ini yang saya tunggu-tunggu sudah lama kok baru datang. Cepat-cepat antarkan saya untuk sowan kepada Tuhanku. Jangan tergesa-gesa. Kalau kamu ingin apa-apa silahkan. Nah, kalau masih ada urusan-urusan di dunia yang belum kamu selesaikan silahkan. Saya ini nggak punya urusan apa-apa. Nah, memangnya kamu bisa mengundurkan kematian saya, Israel? Bukan saya bisa mengundurkan, tapi pesan Tuhan kepada saya, kalau hambaku ini mau apa-apa, kamu persilahkan aja ditunda matinya. Oh, kalau begitu izinkan saya mau wudhu, saya mau sholat 2 rakaat saja. Nanti kalau waktu sujud kamu cabut nyawa saya yang Israel ya. Cuman itu saja, saya yang lain-lain itu nggak usah, nggak ada urusan. Loh, kamu nggak ingin pamit sama istri kamu? Nanti istri saya malah nangis-nangis nggak karu-karuan. Sudah nggak usah. Nggak ingin beritahu sama anak kamu? Nggak perlu. Memang ini yang sudah saya cari, saya tunggu-tunggu untuk apa diberitahu. Nanti kan tahu sendiri. Maka dia wudhu, sholat 2 rakaat dengan penuh khusyuk, dicabut nyawanya dalam keadaan sujud. Enak gak kira-kira? Nah, inilah kemuliaan. Dia mati disambut oleh para malaikat. Kuburnya menjadi pertamanan surga. Dibangkitkan di padang mahsyar di bawah naungan arasy. Mendapatkan minum dari telaga baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Baru orang itu tahu ternyata kemuliaan yang sebenarnya hanya dalam iman dan amal saja. Orang yang merasa mulia dengan kerajaannya, merasa mulia dengan hartanya, merasakan sukses dengan teknologinya, semua tertipu. Semuanya tertipu. Maka semalakan Allah Subhanahu wa taala, kita duduk di sini bukan untuk apa-apa, untuk menjadi orang yang bahagia, orang yang selamat, orang yang sukses dengan memperbaiki iman dan memperbaiki amal. Perbaiki iman, keyakinan kepada Allah dimantapkan betul-betul. Ucapkan dengan lisan kita, fahami dengan akal kita, tanamkan di dalam hati kita bahwa yang berkuasa hanya Allah, yang menentukan hanya Allah, yang berhak disembah hanya Allah. Kullun min indillah, semua hakikatnya hanya dari Allah. Sehingga harapan hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah. Ini namanya iman, ini mulai lurus. Ucapkan dengan lisan, pahami dengan otak kita, tanamkan dalam hati kita bahwa Allah Maha mendengar. Allah yang memberikan pendengaran kepada hamba-hambanya tentu Maha mendengar. Tanamkan dalam hati bahwa Allah Maha melihat. Allah yang memberikan penglihatan kepada makhluk-makhluknya tentu Maha melihat. Sehingga kita ini malu kalau berbicara yang tidak disukai oleh Allah, berbuat sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Mulai kan Allah Ta'ala luruskan iman kepada Allah, luruskan iman kepada yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan menuju kesuksesan, menuju kemuliaan selain jalan menuju ridha Allah. Tidak ada jalan menuju ridha Allah selain jalan yang ditunjukkan oleh utusan Allah,
Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jalan itu telah Nabi ajarkan kepada para sahabat. Para sahabat telah mengajarkan jalan ini kepada orang-orang setelahnya. Dan semuanya sudah dibukukan komplit oleh para imam-imam. Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Bukhari, Al-Imam Al-Ghazali, mereka semuanya dan yang lain-lain telah mendata komplit ajaran keselamatan yang dibawa oleh yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya jalan satu saja, jalan Rasulullah SAW. Rasulullah ini adalah utusan Allah yang dibimbing langsung oleh Allah. Maka apa saja yang datang dari Rasulullah kita terima, kita ridha. Wa kullu ma jaa bihi rasulu fa haqquhu taslimu wal qabulu. Apa saja ajaran, apa saja perintah yang dibawa oleh Rasulullah, maka pasti kita dengar, kita terima, kita menyerah, sami'na wa ata'na. Seorang sakit datang kepada dokter. Kaki saya ini sakit Pak dokter. Oh iya, kaki kamu harus dipotong. Dipotong? Iya. Maka dia tidak ngengkel, tidak menentang. Pak dokter, untuk memotong kaki saya ini perlu biaya berapa? 10 juta. Maka langsung dia pulang, sepeda motornya dijual, laku 10 juta, dibawa ke Pak dokter. Ini Pak dokter, uang 10 juta untuk memotong kaki saya. Maka Pak dokter mengambil gergaji, gerek potong. Setelah dipotong, ya, maka dia terima kasih Pak dokter yang telah memotong kaki saya. Saya nanti akan selamatan atas keselamatan saya karena Pak dokter telah tolong saya memotong kaki saya. Maka kalau bisa Pak dokter datang ke rumah saya, selamatan nyembelih ayam. Coba semalekan, bagaimana taatnya orang kepada dokter, karena dia tahu bahwa dokter ini sekolah di UNS Solo 10 tahun. Rasulullah itu bukan sekolah di universitas, sekolahnya di Sidratul Muntaha, di atas langit sana, yang mengajar pencipta alam semesta, pembimbingnya malaikat Jibril. Pokoknya kalau sudah datang perintah dari Rasul, enak nggak enak, sami'ana wa ata'na, kita terima. Kalau kita tentang, itu menunjukkan kita ini bodoh. Seperti orang kampung datang ke dokter, dikasih obat, ini makan pagi 2 kali, siang 2 kali, bayar 50.000. Enak saja Pak dokter, obat kecil-kecil begini pahit lagi suruh bayar 50.000. Nggak mau. Oh, nggak mau kamu, orang kampung, desa, goblok. Nah, pergi sana. Kalau ke perut kamu nggak usah sambat ya. Udah pulang. Orang kampung dinasihati nggak mau, suruh bayar nggak mau, goblok. Jadi kalau kita ini nentang dokter, padahal dia ini punya ilmu mengenai kedokteran, maka kita pasti akan dicap bodoh, goblok, desa, kampungan. Kalau kita ini kok tidak menerima ajaran Nabi,
Bukan hanya goblok. Sangat super goblok. Loh ini kok ngaji kok kasar sekali Pak Kiai? Ini bukan kasar ini sudah saya carikan yang paling lembut ini. Lah orang kok nentang Nabi, kok nggak goblok terus apa dia pangkatnya paling baik itu? Super goblok. Jadi semulaikan Allah SWT, kalau perkara itu sudah dari Nabi, jelas dari Nabi, datang kepada kita melalui para sahabat, melalui para ulama-ulama yang ahlinya, sami'na wa ata'na, udah nggak ada pertimbangan apa-apa. Walaupun kelihatannya itu berat, menyakitkan, pahit, getir, gak patut, tapi ini kalau datang dari Rasulullah, itulah yang terbaik dunia akhirat. Insyaallah malaikan. Ini baru iman kita benar. Kalau tidak begitu namanya imannya nggak benar. Setelah imannya benar, maka amalannya harus benar. Supaya amalan itu benar, kuncinya sholat. Karena di dalam sholat itulah kita dilatih untuk setiap ucapan kita, gerakan kita sesuai dengan perintah Allah. Yang kita ucapkan tasbihat, baca Quran karena perintah Allah, berdiri karena perintah Allah, rukuk karena perintah Allah, sujud karena perintah Allah, noleh assalamualaikum warahmatullah. Kenapa kamu noleh? Gak ada apa-apa kok noleh? Karena perintah Allah. Oh nggak ada orang kok salam assalamualaikum warahmatullah. Oh ini perintah Allah. Nggak ada orang itu kan menurut mata kamu. Ini banyak malaikat kanan kiri ini. Oh goblok lagi. Kok goblok terus ini. Ini supaya kita ini melek malaikat. Orang itu kalau nggak digoblokkan itu malah ngantuk. Jadi semulaikan Allah Subhanahu wa taala itu sholat ini kunci supaya kita ini hidup itu pakai tertib yang diridhoi oleh Allah. Kalau orang itu sholatnya benar, berdiri dengan tegak, menundukkan pandangan melihat tempat sujudnya karena Allah, matanya taat betul kepada Allah waktu sholat, insya Allah nanti habis sholat matanya itu jadi berat untuk melihat maksiat di jalan-jalan. Kenapa ini habis sholat kok matanya ingin maksiat saja? Karena waktu sholat tidak menundukkan matanya melihat tempat sujud. Jalan-jalan ke Madiun tua mbah sumpak, tambah sumpak. Kalau orang dulu enggak, oh ini ada barang syubhat di perut saya ini maka sumpek terus. Ketika barang-barang yang syubhat itu hilang, biasanya itu 40 hari. Kalau sudah 40 hari itu baru hilang itu. Makanan halal murni, masya Allah, plong. Namulaikan Allah Ta'ala. Dan bagaimana supaya kita ini bisa mengamalkan agama dengan baik? Kita ini harus banyak zikrullah. Orang yang lalai kepada Allah bagaimana bisa mengamalkan agama? Maka zikir diperbanyak sampai zikir wala taniya fi zikri, zikir 24 jam. Jangan berhenti zikir 24 jam. Awalnya ya zikir 300 pagi, 300 petang, habis sholat, doa masuk WC, keluar WC, masuk rumah, keluar rumah. Lama-lama 24 jam tuh hatinya senantiasa ingat pada Allah. Kalau orang sudah begitu, insya Allah akan jadi orang baik. Gak akan maksiat, gak bisa. Orang tuh dalam keadaan zikir mau maksiat gak bisa. Orang yang maksiat itu hanya orang-orang yang lalai hatinya dari Allah. Kemudian malaikat Allah Ta'ala, supaya kita ini bisa amal agama, kita harus akhlaknya yang baik dengan semua orang Islam. Kalau akhlak kita jahat, akhlak kita buruk,
doa-doa kita tidak makbul. Kalau doanya tidak makbul, udah sholat nggak diterima, doa nggak diterima, apa amalan-amalan kita nggak diterima. Maka kita harus perbaiki akhlak kita dengan seluruh umat Islam, terutama orang-orang yang dekat dengan kita, ayah kita, ibu kita, saudara kita, laki-laki, perempuan. Al-akhul akbar bi manzilatil ab, kata Nabi ini, hadis ini, kakak itu kedudukannya sama dengan ayah. Jadi kalau dengan kakaknya itu harus hormat. Kakak kepada adiknya, adik itu seperti harus kamu sayangi seperti anak. Nah, mulaikan Allah SWT. Ini akhlak yang perlu dijaga, mulaikan, karena termasuk dosa besar adalah durhaka kepada kedua orang tua. Uququl walidain. Durhaka dengan kepada orang tua ini dianggap dosa besar, bukan dosa kecil ini. Enak saja anak-anak zaman sekarang karena tidak dididik akhlak, disuruh orang tuanya moh, kesel pak, makin mulai sekolah kongkon, la haula wala quwata illa billah, dan tidak merasa dosa itu. Tidak, pasti ini durhaka sama orang tua ini dosa besar namanya kan. Nah, mulaikan Allah Ta'ala. Dan supaya amal kita ini diterima, kita harus ikhlas. Ikhlas itu bagaimana? Tidak ada pikiran untuk amal buat selain Allah, itu nggak ada pikiran. Amal kita ini kalau untuk Allah bisa untuk membeli surga. Nah, kalau untuk makhluk beli tempe aja nggak bisa. Rugi. Amal hanya untuk ridho Allah. Insyaallah malaikat. Dan untuk memudahkan ini semua, kita harus menceburkan diri di dalam perjuangan yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Nah, inilah yang terakhir malaikat. Para sahabat itu mendapatkan iman yang begitu tinggi, amal yang begitu suci. Di mana? Ketika mereka menceburkan diri di dalam perjuangan yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Mikirkan agama, gini bagaimana hidup. Kalau orang itu mikirkan agama bagaimana hidup, maka dia sendiri akan dimudahkan oleh Allah untuk amal agama. Insyaallah malaikat. Kalau orang itu mikir bagaimana umat mengamalkan agama sehingga masuk dalam surga, berarti dia ini adalah orang yang sayang kepada umat. Orang yang sayang kepada umat disayangi oleh Allah. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang yang sayang kepada umat disayangi oleh Allah. Apalagi kepada orang, sayang kepada kambing aja ada pahalanya. Sayang kepada binatang aja ada pahalanya. Apalagi sayang kepada umat yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Dan tanda sayang ini yang terbesar kalau kita ajak mereka itu mengamalkan agama. Kalau kita biarkan umat tidak amal agama, berarti kita tidak sayang. Kalau kita tidak sayang, naudzubillah, bisa-bisa tidak disayangi oleh Allah. Maka kita mikir bagaimana agama hidup di rumah kita, di masjid kita, di kampung kita, di kantor kita, di sawah kita, di ladang kita. Insyaallah malaikat. Ini tanggung jawab kita. Kita punya tanggung jawab untuk memperbaiki diri kita sendiri, dan kita punya tanggung jawab mikirkan orang lain. Tanggung jawab apa ini? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kita ini punya tanggung jawab. Jadi kalau ada orang tidak amal agama, kita ini punya tanggung jawab untuk memikirkan mereka, mengajak mereka, mendekati mereka sehingga amal agama. Kalau tidak, kita dapat dosanya juga. Minimalnya hati itu sedih, pedih, nangis. Ya Allah, turunkan hidayah, itu minimalnya.
Kalau kita melihat kemaksiatan hati kita tidak pedih, kita dapat dosanya. Maka subhanahu wa ta'ala, orang yang paling mulia di dunia ini adalah para nabi dan para rasul. Ciri khas kehidupan para nabi, para rasul itu diantaranya adalah siang malam ummati, ummati. Bagaimana umatku, bagaimana umatku. Maka kalau kita ini fikir ummati, ummati, bagaimana umat, berarti kita ini mengikuti jalan para nabi. Tapi kalau kita ini nafsi, yang penting diri saya sendiri, nah ini tidak ikut jalan mereka. Apalagi dirinya pun nggak dipikirkan, wah tambah nemen mana? Ya. Orang lain nggak dipikirkan, dirinya nggak dipikirkan. Tapi kalau kita ini mikirkan orang lain dan juga memikirkan diri kita sendiri, itulah jalan yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Untuk itu semuanya supaya kita ini bisa memikirkan diri kita, memikirkan orang lain, memikirkan akhirat kita, memikirkan akhiratnya orang lain, memikirkan sholat kita, juga memikirkan sholat orang lain, memikirkan masjid kita, juga masjidnya orang lain, memikirkan kampung kita, memikirkan kampung lain, memikirkan negeri kita, memikirkan negeri lain, memikirkan keluarga kita, memikirkan keluarga lain. Ini begitu ringkesannya arahan Nabi SAW. Kalau kita memikirkan orang lain, akan datang barokah pada diri kita sendiri. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsih. Barang siapa berjuang, barokahnya kembali pada dirinya sendiri. Kalau orang tidak mau berjuang, mafhumnya ya yang rugi dirinya sendiri yang pertama. Insyaallah malaikan. Maka untuk belajar berjuang, belajar menghidupkan agama, langkah pertama kita mesti keluar 4 bulan. 4 bulan malaikan. 4 bulan ini penting. Dulu Mekah itu orangnya kafir semua malaikan. Setelah Mekah dikuasai orang Islam, Allah berfirman, "Fasihu fil ardi arba'ata ashhur." Orang Mekah yang masih kafir itu, nah, kamu boleh tinggal di Mekah 4 bulan. Kumpul orang-orang Islam itu. Maka mereka tinggal di Mekah beberapa bulan, akhirnya masuk Islam semua, amal agama semua. Inilah kata para ulama, kalau orang itu dalam suasana agama, zahir batin 4 bulan terus menerus, nanti itu amalan itu akan meresep dalam hatinya. Zahir batin syaratnya, bukan zahirnya di masjid, batinnya di rumah, tidak begitu. Bukan kelihatannya keluar tapi main HP terus, namanya suaranya di rumah, orangnya di luar. Kita ingin zahir batin keluar fisabilillah, untuk buat suasana agama zahir batin 24 jam selama 4 bulan, dengan harapan ini agama itu meresep, amalan Nabi itu masuk meresep dalam hati kita, sehingga kita akhirnya bisa istiqomah sampai akhir hayat kita. Insyaallah malaikat. Maka yang mau keluar 4 bulan silahkan berdiri ke depan. Monggo. Alhamdulillah. Monggo. Sing badhe sekanulan jumeneng teng ajeng Pak, monggo. Ah, monggo. Begitu juga yang mau keluar 40 hari, silakan. 40 hari, monggo, sumeneng. Ngajeng, monggo. Monggo.
Mari terus mohon. Silakan 40 hari insyaallah. Barang siapa yang ikhlas karena Allah 40 hari, maka Allah akan berikan hikmah di dalam hatinya. Kalau orang itu sudah punya hikmah, ngadepi masalah apa saja beres. Kalau orang itu nggak diberi hikmah, bingung, jadi gimana, bingung. Supaya hikmah, diantaranya kita latihan ikhlas 40 hari. Monggo, sing badhe 40 hari, monggo jumeneng.